Nggak hujan tapi banjir, nggak badai tapi tenggelam, ini kok bisa ini? Jadi baru-baru ini nih terjadi hal unik deh, gue bilang di Bekasi Utara. Di Bekasi Utara ini, di tempat yang kita cintai ini nggak hujan, tapi tiba-tiba banjir dan tinggi banget. Sampai-sampai itu warga juga harus ngungsi tuh dari perumahannya. Warga Villa Indah Permai, Pondok Ungu Permai, dan sekitaran Teluk Pucung itu terkena dampak banjir, dan tingginya itu 1 meter, itu kan tinggi itu. Nah ternyata masalahnya bukan hanya di Bekasinya doang, jadi ini masalah memang di hulunya, di Bogor. Jadi Bekasi Utara itu adalah hilir pertemuan dua sungai besar, yaitu Sungai Cilengsih dan juga Sungai Cikeas. Jadi nih, ketika Bogor itu hujan lebat, itu air nggak bakal diam di sana. Air itu bakal mengalir ke utara, ke Bekasi ini. Jadi air hujan tadi yang turun di Bogor itu punya waktu perjalanan 6-8 jam. Jadi kalau misalnya Bogor itu kena hujan jam 3 sore, itu akan jalan tuh sampai Bekasi Utara, sampai jam 11 malam. Ini warga lagi pada tidur, kan PR jadinya. Pertanyaannya, kok bisa begini bang? Apa yang terjadi? Jadi di daerah Pangkalan 1 Bantar Gebang, Cikeas dan Cilengsih itu bertemu tuh jadi satu pintu tuh, namanya Kali Bekasi. Beban air yang tadinya 2 aliran tuh itu dipaksa jadi satu tuh, jadi sempit. Pantauan dari komunitas nih, KP2C, Komunitas Peduli Sungai Cilengsih dan Cikeas, katanya sering menunjukkan level bahaya atau di atas 400 sampai 500 cm di hulu. Begitu air sampai itu di Bekasi Utara, dan di Bekasi Utara ini kontur tanahnya agak rendah atau ada cekungan, ya jadinya meluap. Kalau kita perhatikan mungkin ya, Kali Bekasi ini udah lama nggak dikeruk. Ini bukan keruk-keruk biasa, tapi dikeruk secara masif. Dan juga kan terjadi okupansi lahan di bantaran sungai itu yang awalnya lebar, lama-kelamaan menjadi kecil. Air-air ini kan nggak punya pilihan. Air-air ini kan nggak punya KTP. Mau nggak mau masuk rumah warga. Belum lagi nanti ada batang kayu, ada sampah. Wah salam jadinya. Secara hukum nih, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air tegas tuh bilang pengelolaan air harus terpadu dari hulu sampai ke hilir. Tapi kan masalahnya koordinasi antara daerah Bogor dan Bekasi nih kita nggak tahu gimana bentuknya, bisa sampai kayak gini jadinya. Jadi bang, apa yang harus kita lakukan bang? Nah kalau dari gua ini kesadaran diri juga, janganlah buang sampah sembarangan. Ini kan penyebab banjir juga nih sampah ini. Untuk pemerintah daerah atau setempat ya dilakukanlah mitigasi supaya hal ini nggak terjadi, atau real time supaya warga bisa mengevakuasi diri. Kemudian ya saling koordinasi lah antara Bekasi dan Bogor. Ini kan bukan persoalan baru, ini persoalan lama, masa nggak pernah ada solusi sih? Atau kan bisa dibangun tuh polder atau kolam retensi air supaya airnya nggak masuk ke wilayah warga. Kan Bogor dan Bekasi itu masuk ke wilayahnya aglomerasi Jabodetabek Punjur. Harusnya ini kan enak koordinasinya, bisa dibantu pusat maksud gua. Ya banyaklah solusinya. Ayolah koordinasi dari gua, thank you.